Supaya kita tidak terlalu gimana bentuknya, supaya ada yang menjawabnya sering kita lupa apa sebenarnya itu kepanjangan dari kepala P5 dan PDRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi qad hamalana min as-zulumati ila nur ila siratal mustaqim. Pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka di kelas ini dalam rangka sosialisasi P5 P2RA dalam kurikulum Merdeka. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke, untuk memanfaatkan waktu kita yang sangat berharga ini, yang sangat penting ini, mari kita persilakan kepada Ibu pemateri untuk menyampaikan materinya tentang P2, P5, P2RA kepada Ibu Haja Putri Restia SPDI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Riki. Jadi pertemuan ini pertemuan sosialisasi. Kita mau sedarkan kembali pemahamannya apa itu P5 PTRA. Masih sudah ada yang di pikiran kita belajar apa itu P5 PTRA. Jadi sebelum masuk kita kasih dulu permainan semacam existing supaya kita lebih monitor sampai yang terakhir. Kita pakai bentuk satu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4.
temuan kita belajar. Ada yang suka gaya belajarnya, ada yang auditori, kemudian suka mendengar, ada yang suka visual, lihat gambar langsung bisa memahami, ada yang suka kinestetik yang ada gerak. Jadi jangan pikiran kalau teman sering keluar masuk. Nah, itu mungkin gaya mereka belajar. Jadi kita saya melihat ya, mana itu yang mau kita ambil. Ada nanti tim, kita sosialisasi supaya tidak ada lagi yang ada dengan PPRA. Coba diulang kembali, aku sebelumnya. Bisa ditulis mungkin apa itu P5 dan PPRA. P5 PPRA merupakan pengembangan pola pikir, serta perilaku, pengembangan pola pikir, kedudukan serta perilaku, pengembangan pola pikir kita pola perilaku yang mencerminkan leluhur jadi ada hubungannya dengan pelajaran apa kira-kira? Ketika kita berbicara tentang PKN, otomatis sudah bisa mengetahui bahwa ini Alhamdulillah kita sudah selesai mendengarkan sosialisasi tentang P5 P2MA. Semoga kita semua bisa memahaminya dan insya Allah kita bisa menerapkannya di sekolah kita ini. Demikianlah bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini tentang P5 PPRA, penguatan proyek
profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar Rahmatan lil alamin. Marilah kita sama-sama membaca doa belajar yang dipimpin oleh Ketua Kelas Setiawan. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya semua? Iya, hari ini sebelum kita memasuki materi, saya ingin tanya terlebih dahulu, apa itu P5? Apa itu P5? Profil pelajar Pancasila. Kemudian P2RA. Profil pelajar Rahmatan lil alamin. Iya. Selanjutnya, adapun yang akan kita lakukan, kita pelajari hari ini adalah tentang sampah membawa Berkah. berkah. Jadi tujuan proyek ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Kenapa? Karena kita melihat di lingkungan sekolah kita banyak sekali sampah yang harus kita manfaatkan. Seperti apa itu sampah yang harus kita manfaatkan? Ada sampah ya organik dan sampah anorganik. Sampah organik dan anorganik. Ya baik, sebelum kita memasuki materi tentang daur ulang sampah membawa berkah pada proyek penguasaan profil Pancasila, saya terlebih dahulu mengabsen dulu. Ayu Nurmasita, Alsinar, Mustajab, Muhammad Fauzan, Nur Hidayah, Saadullah. Ada yang tidak hadir? Semua. Ya, alhamdulillah. Sudah. Kemudian selanjutnya mari kita mendengarkan materi pertama di alur pertama ini tentang masalah lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Masalah lingkungan hidup semakin menjadi kesadaran publik. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik tentang hal ini. Negara juga semakin aktif membuat perjanjian dan peraturan antar negara untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan. Adapun penyebab masalah lingkungan yang pertama adalah polusi.
Kemudian yang kedua, perubahan iklim. Kemudian yang ketiga, penipisan sumber daya alam. Kemudian pembuangan limbah. Nah, inilah kaitannya dengan apa yang kita akan pelajari. ya, kemudian kita akan buat produknya yang berkaitan dengan Sampah. di mana di lingkungan kita banyak sekali sampah yang bertebaran. Semoga kita bisa memanfaatkan sampah tersebut dengan membuat karya yang memiliki kualitas yang bisa kita manfaatkan, kita bisa jual apabila karya yang kita buat dari sampah itu bagus atau memiliki daya tarik pada orang lain sehingga orang lain bisa menjualnya, membelinya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang perlu kita pahami adalah pertama, jenis-jenis sampah. Coba siapa yang bisa menyebutkan pertama jenis sampah? Yang pertama adalah botol. Siapa lagi? Apa lagi? Gelas plastik. Kemudian ketiga, kertas. Apa lagi? Kardus. Pipet. Kemudian kardus. Jadi semua jenis sampah yang kalian sebutkan itu bisa dibuat menjadi karya. Bisa dibuat menjadi misalnya botol, bisa dibuat menjadi tempat pensil. Gelas plastik bisa dibuat menjadi tas. Kemudian kertas bisa dibuat menjadi bunga-bunga. Dompet. Pipet bisa dibuat menjadi apa lagi? Pipet. Pajangan apa? Kalau pipet bisa dirangkai menjadi bunga juga. Pipet. Kemudian kardus. Kira-kira kalau kardus bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan tas. Kemudian kira-kira apa faktor penyebabnya sehingga lingkungan kita bisa tercemar? Apa faktor penyebabnya? Karena banyaknya sampah yang bertebaran di lingkungan kita, khususnya di lingkungan sekolah. Kalau banyak sampah, otomatis lingkungan akan menjadi kotor dan akan berpengaruh pada kelangsungan hidup kita. Apa dampaknya lagi ketika banyak sampah? Bisa menimbulkan penyakit. Ya, pertama bisa menimbulkan penyakit. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenal 10 jenis sampah yang ada di sekitar kita. Jadi sampah menjadi permasalahan yang sejak dahulu belum terselesaikan. Ada beberapa jenis sampah. Yang pertama adalah Sampah organik. sampah organik.
Contohnya sampah organik seperti apa? Seperti sampah dapur, Bisa makanan. kulit buah, daun, Ranting, sayuran dan buah-buahan. Jadi sampah organik ini bisa kita olah menjadi pupuk buatan. Kemudian yang kedua, sampah anorganik. Jadi sampah anorganik ini adalah sampah yang berasal dari bahan non hayati, termasuk produk sintesis yang hasil proses teknologi pengolahan bahan tanaman. Apa contohnya? Coba di sini sampah apa? Plastik. Di sini. Kalau di sini. Contohnya sampah organik. Dan di belakang. Lagi. Logam. Deterjen. Kemudian ada juga jenis sampah organik yang lain. Yang pertama, Botol plastik. kemudian botol Gelas, tas plastik, dan kaleng. kemudian ketiga adalah Sampah B3. apa itu sampah B3? Ada bahan berbahaya dan beracun. Adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya. Iya. Yang beracun, yang berbahaya dan beracun. Beracun. Kemudian ada jenis-jenis sampah berdasarkan bentuk fisik. Yang pertama sampah cair. Sampah cair dan padat. Sampah cair. Yang kedua sampah Sampah padat. Sampah debu. Kemudian yang ketiga sampah Padat. Kemudian ada jenis sampah berdasarkan sumbernya. Yang pertama, Sampah alam. yang kedua, Sampah manusia. yang ketiga, Sampah konsumsi. yang di belakang Sampah industri. Industri. Ya. Kemudian berdasarkan kelompoknya, setiap kelompok akan membagi jenis sampah. Jadi ada di sini ada sampah anorganik dan sampah organik. Jadi setiap kelompok menuliskan jenis sampah. Yang pertama sampah organik dan sampah anorganik. Ya, selanjutnya Bapak Guru akan memberikan contoh, menyampaikan contoh kegiatan untuk memanfaatkan sampah. Berikut beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan sampah. Yang pertama, mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah plastik menjadi barang baru yang lebih berguna merupakan contoh kegiatan pemanfaatan sampah, sehingga plastik menjadi bahan yang sangat berguna untuk didaur ulang. Contoh pemanfaatan sampah plastik adalah diantaranya membuat tas, apalagi Membuat pot. membuat pot, Alat tulis dan
Membuat celengan dari botol plastik. Membuat mainan dari plastik bekas, membuat karya seni dari plastik bekas, membuat lampu hias dari sendok plastik. Kemudian yang kedua, mendaur ulang sampah pakaian. Berikut contoh kegiatan mendaur ulang baju. Membuat baju dengan model baru dari baju bekas. Membuat tas dari baju dan celana bekas. Membuat lap dari baju dan celana bekas. Membuat bantal dan boneka dari pakaian bekas. Kemudian yang ketiga, mendaur ulang sampah Kertas. Jadi selain plastik dan pakaian, kertas juga merupakan salah satu jenis sampah yang banyak dijumpai. Kalian dapat mendaur ulang sampah kertas dengan cara membuat kertas daur ulang dan membuat kerajinan dari sampah kertas juga karton. Kemudian pembuatan kompos. Satu lagi contoh pemanfaatan sampah adalah pembuatan kompos. Kompos adalah pupuk bagi tumbuhan yang berasal dari sampah organik. Sampah organik biasanya berasal dari sisa pengolahan makanan, sisa makanan dan bahan makanan, juga makanan yang basi. Ya, baik, selanjutnya mari kita saksikan video pembuatan daur ulang sampah. Sampah, faktor penyebabnya dan dampak dalam kehidupan. Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan. Jadi setiap kelompok mengelompokkan jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik dan sampah anorganik. Jadi apa-apa contohnya sampah organik dan apa-apa yang termasuk dalam sampah anorganik. Jadi kelompok 1 silakan didiskusikan mana yang termasuk sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian sebentar setelah selesai semua, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, hasil kerjanya di hadapan temannya masing-masing. Kemudian selanjutnya setiap kelompok membuat peta konsep tentang masalah lingkungan hidup. Jadi silakan setiap kelompok mendiskusikan tentang masalah lingkungan hidup. Kemudian setelah didiskusikan, silahkan dipresentasikan di depan teman-temannya. Kemudian setiap kelompok memberi masukan kepada kelompok yang lain. Mari kita dengarkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai permasalahan lingkungan hidup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi tentang jenis masalah lingkungan hidup. Pertama, polusi. Kedua, perubahan iklim. Ketiga, populasi. Keempat, penipisan sumber daya alam. Kelima, pembuangan limbah. Keenam, penggunaan keanekaragaman hayati. Oke, silakan. Selanjutnya anak-anak sekalian, mari kita dengarkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya tentang jenis-jenis sampah. Jadi diharapkan kepada setiap kelompok atau kelompok yang lain untuk mendengarkan hasil presentasinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis sampah. Pertama, contoh sampah organik yaitu sisa sayuran dan buah-buahan yang dibuang. Kedua, contoh sampah anorganik yaitu limbah botol plastik, kardus, membungkus makanan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Alhamdulillah, sekarang kelompok 1 sementara melakukan pembuatan celengan dari botol bekas. Alhamdulillah anak-anak sekalian, sekarang tibalah saatnya setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja dari produk yang kalian buat. Dimulai dari kelompok 1, di mana kelompok 1 telah membuat tempat celengan dari botol. Ya, silakan dipresentasikan di atas. Kemudian kelompok yang lain didengarkan. Ya, selanjutnya kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil produk dari P5 yang dibuat dari botol bekas. Kepada kelompok 1 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tata cara tentang membuat celengan dari botol bekas. Langkah pertama adalah Langkah kami membuat celengan dari botol bekas menggunakan bahan dan alat yaitu botol plastik bekas yang tak lagi digunakan, pisau atau gunting, kertas karton, dan lem kertas. Pertama-tama cara membuatnya, bagian atas botol plastik dipotong, lalu menggunakan kertas karton dengan cara menempelkan di bagian luar botol bekas. Lalu membuat hiasan dari kardus untuk memperlancar
tampak indah di bagian celengan. Kemudian celengan. Ya, Presentasi dari kami kelompok 1. presentasi kelompok 1. Maka selanjutnya adalah kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil karya dari tempat sampah yang terbuat dari kardus. Kepada kelompok 4 disilakan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu tata cara membuat tempat sampah dari kardus. Yang pertama itu bahannya adalah Bahan kardus, lem tembak, sedotan, sate, Ya. gunting. Oke, lanjutnya. cara pembuatannya, yaitu Ambil kardus bekas dan Ya. potong hingga membentuk prisma segitiga ukuran panjang 11 x 5 cm. Ya, selanjutnya. Buatlah 2 potong persegi panjang menggunakan kardus dengan ukuran 11 x 10 cm. Ya. 2 persegi panjang ukuran 13 x 9 cm dan persegi ukuran 10,5 kali 10,5 cm. Oke. Lanjut. Letakkan kardus-kardus tersebut dengan sejajar prisma tegak segitiga panjang 10 x 11 cm, prisma tegak segitiga persegi panjang 10 x 11 cm. Lalu satukan setiap sisi dengan sisi yang lain menggunakan lem kertas agar saling menyatu. Alasi kardus menggunakan karton dengan warna berbeda, biru berbagai warna dasarnya di bagian dalam, sedangkan bagian luarnya menggunakan warna pink. Penggunaan warna ini bisa diubah dengan warna kesukaan si kecil. Setelah kardus tertutup dengan sempurna, rekatlah setiap bagiannya sehingga bentuk kubus dengan bagian atas masih terbuka. Selanjutnya, ambil potongan kardus berukuran 10,5 kali 10,5. Alasi kardus tersebut dengan karton warna biru dan pink pada setiap sisinya, lalu tempelkan menjadi alas tempat sampah. Lipat menjadi 2 bagian pada kardus ukuran 13 x 9 untuk menjadi penutup tempat sampah. Lalu alasi permukaan kardus menggunakan karton warna biru untuk bagian luar dan warna pink untuk bagian dalam. Ukuran dan potonglah sumpit kayu menyesuaikan dengan lebar bagian penutup tempat sampah. Berikan lem tembak pada sisinya, lalu tempelkan sumpit kayu tersebut, rekatkan dengan lem tembak agar mereka dengan sempurna. Buatlah ruangan karton untuk dijadikan Oke, lanjut. atau pengganjal dari kayu dari bagian penutup tempat sampah. Setelah bagian tutupnya terpasang, hiaslah tempat sampah tersebut menggunakan benda pada bagian kotak bawah. Hiaslah tempat sampah yang sudah jadi hingga menyerupai wajah dan memiliki mata dan kumis. Iya. Sudah. sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan alat dan bahan dan cara membuat bunga dari kantong plastik. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat hiasan bunga plastik dapat
gunting garis lipatan. Gabunglah keempat potongan plastik menjadi satu. Lipatlah seperti sedang membuat kipas dari kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akan membuat karya seni yang terbuat dari kaleng bekas. Sekarang kami akan mencari kaleng bekasnya. Ikuti kami terus ya. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky. We danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3, 4. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My I howled at the moon with friends, and then the sun came crashing in. Whoa, oh, 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 oh. But all the possibilities, no limits, just epiphanies. Whoa, oh, 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 oh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 telah membuat produk selama beberapa hari, dan semua hasil produknya sudah dipresentasikan, dan alhamdulillah hasilnya ya lumayan cukup bagus. Ini sudah ada beberapa hasilnya dari setiap kelompok, dan kami berharap agar semua peserta didik tetap semangat, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah alamin. Baik, tibalah saatnya kita di akhir pertemuan, tetapi sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, terlebih dahulu Bapak ini memberi kesempatan kepada setiap kelompok, siapa tahu masih ada yang belum dipahami dari materi proses kita kali ini, atau ada yang perlu ditanyakan. Sudah lagi? Sudah paham? Dari belakang sudah paham? Alhamdulillah. Kemudian kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca surah Wal Asri yang dipimpin oleh kedua kelas Muhammad Rizal. Silahkan surah Al Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.